Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode pengambilan keputusan dengan metode pembobotan ya. Yang salah satunya adalah metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, metode SAW ini itu lebih dikenal dengan metode penjumlahan terbobot ya. Kemudian konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif. Nah, metode SAW ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus ya. Perhitungannya nanti nilai yang terbesar itulah yang akan dipilih menjadi alternatif yang terbaik. Nah, perhitungan dalam SAW ini ya, jika sesuai itu akan terpilih menjadi alternatif yang terbaik jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, kelebihannya adalah metode SAW ini perhitungannya lebih singkat, jadi lebih efisien ya. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi materi keputusan ya. Kemudian dan ini adalah rumus ya dalam menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi ya. Di sini ada dua ya, ada benefit, ada cost ya. Kalau benefit itu jika nilainya terbesar adalah yang terbaik, kalau cost jika nilai yang terkecil adalah terbaik ya. Dimana nilai rating kinerja ini diperoleh dari nilai atribut yang dimiliki oleh setiap kriteria ya, itu dinyatakan dengan X ya. Nah, ini ada dua. Kalau misalnya benefit ya berarti X per max ya, nilai maxnya. Kalau misalnya biaya atau cost berarti min, nilai minimalnya, per nilai atribut atau nilai kriteria. Nah, di sini ada juga rumus untuk mencari nilai preferensi setiap alternatifnya dan dinyatakan dengan VPI ya. Di sini ini adalah ranking ya, untuk mencari ranking untuk setiap alternatifnya, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai bobot dari setiap kriteria itu nanti akan dikalikan dengan nilai rating kinerja ternormalisasinya ya. Jika yang memiliki bobot yang terbesar yang akan terpilih menjadi alternatif terbaik. Nah, di sini ada contoh penerapan metode SAW. Contoh kasusnya adalah ya, di sini tujuannya adalah pemilihan Bujang Kota Pangkal Pinang, di mana calon-calonnya di sini ada 3, yaitu Azil, Hanif, Al-Fatih. Nah, ini akan menjadi alternatifnya ya. Nah, untuk tolak ukur dalam penilaian dari calon-calon ini kita membutuhkan kriteria ya yang akan dinilai ya, yaitu unjuk bakat, public speaking, dan table manner. Jadi yang pertama kita lakukan definisi dulu kriteria-kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur dalam memilih Bujang Kota Pangkal Pinang. Nah, di sini ada 3, unjuk bakat, public speaking, dan table manner. Jadi harus siapa yang unjuk bakatnya paling banyak, kemudian siapa yang paling lancar dalam public speakingnya, dan siapa yang paling menguasai table mannernya. Nah, di sini ada nilai bobotnya. Nilai bobot ini diperoleh atau diberikan dari pengambil keputusan ya, diberikan pengambil keputusan di mana untuk C1 atau kriteria unjuk bakat ini nilai bobotnya sebesar 40% atau 0,40. Nah, untuk C2 atau kriteria public speaking itu nilai bobotnya 35% atau 0,35. Kemudian yang ketiga C3-nya atau table manner itu nilai bobotnya 25% atau 0,25. Nah, di sini juga sudah ada tabel untuk menilai masing-masing kriteria ya, menggunakan skala
seperti ini ya. Untuk unjuk bakat itu sangat berbakat ya, nilainya 1. Kalau misal sedang nilainya 0,5, tidak berbakat 0. Nah, kemudian kriteria untuk public speaking juga ada nilainya di sini. Kalau sangat lancar 1, sedang 0,5, tidak lancar 0. Yang ketiga juga table manner, ini sangat menguasai, nilainya 1, sedang 0,5, tidak menguasai 0. Nah, konversi ya, ini kita sudah ada tabel di mana sudah diberikan nilai ya, contohnya ya, dari masing-masing alternatif ini ada nilai-nilai kriterianya ya. Di sini untuk Azil misalnya unjuk bakatnya sangat berbakat, public speakingnya sedang, table mannernya sedang. Kemudian Hanif unjuk bakatnya sedang, public speakingnya sangat lancar, table mannernya sangat menguasai. Kemudian Al-Fatih unjuk bakatnya sedang, public speakingnya tidak lancar, dan table mannernya tidak menguasai. Dan di sini kita akan mengkonversikan sesuai dengan tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, seperti ini. Nah, di sini masing-masing alternatif ini sudah kita konversikan untuk kriteria unjuk bakat atau C1. Untuk Azil sangat berbakat diberi nilainya 1, Hanif sedang diberi nilainya 0,5 ya, sama Al-Fatih juga 0,5. Untuk public speakingnya kalau sedang 0,5, sangat lancar 1, tidak lancar 0. Untuk table manner juga sedang 0,5, sangat menguasai 1, dan tidak menguasai 0. Dan langkah selanjutnya adalah kita melakukan normalisasi untuk setiap alternatifnya. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi jenis kriterianya seperti apa ya. Sebelumnya sudah dijelaskan ada 2 jenis kriteria, yaitu benefit dan cost. Nah, kalau benefit, nilai yang tertinggi adalah yang baik, yang lebih baik, sedangkan cost, nilai yang terendah atau nilai kecil adalah nilai yang terbaik. Nah, di sini untuk kriteria masing-masing kriteria ini menunjukkan bahwa jenis kriterianya, misalnya unjuk bakat itu benefit. Nah, benefit karena semakin berbakat semakin baik ya. Kemudian public speaking benefit ya, semakin lancar public speaking semakin baik ya. Kemudian table manner itu benefit juga, semakin menguasai table manner maka semakin baik ya. Di sini tidak ada jenis kriteria cost ya, berarti semuanya benefit ya. Nah, di sini ada rumusnya seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Kalau misalnya atribut benefit, maka gunakan yang ini ya, max ya. Jadi nilai kriteria dibagi nilai maksimalnya. Yang pertama ya, kita lakukan normalisasi untuk kriteria unjuk bakat ya. Karena dia benefit, kita gunakan rumus seperti ini. Jadi nilai rating kinerja untuk alternatif yang pertama itu 1 per max. Max ini masing-masing alternatif itu ya ada nilainya 1, 0,5, 0,5. Jadi ambil nilai yang terbesar. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Untuk alternatif yang kedua juga sama ya, nilai terbesarnya sama, jadi dia nilainya 0,5, berarti 0,5 per 1 berarti 0,5. Yang ketiga juga sama, 0,5 ya, per 1 sama dengan 0,5. Nah, untuk kriteria public speakingnya, untuk rating kinerja alternatif yang pertama itu 0,5. Untuk maxnya ya, nilai maksimalnya ditentukan itu. Yang pertama itu kan 0,5, kemudian 1, kemudian 0. Nah, dari sini nilai terbesarnya itu 1, berarti 0,5 per 1 sama dengan 0,5. Yang kedua itu 1 ya, maksnya sama ya, di sini 1 per 1 sama dengan 1. Ini 0 ya, 0 per 1 berarti sama dengan 0. Kemudian yang ketiga itu table manner. Untuk R 1/3 nya ya, atau alternatif
pertama itu 0,5 nilainya ya, nilai kriterianya. Maksnya 0,510, jadi nilai maksimalnya 1 di sini ya. Ini masing-masing kriteria ya, setiap alternatif tadi ya. Nah, ini kemudian yang kedua itu 1 per 1, kemudian yang ketiga 0 per 1 itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini hasilnya ya, hasil dari sini saya masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Tadi rating kinerja untuk Azil ya, untuk kriteria pertama itu ya, kriteria untuk bakat itu 1 ya. Kalau Hanif 0,5, Al-Fatih 0,5. Kemudian untuk public speaking ya, Azil 0,5, Hanif 1, Al-Fatih 0. Kemudian untuk table manner, Azil 0,5, Hanif 1 dan Al-Fatih 0. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai bobot preferensi. Nah, di sini tadi sudah ada rumusnya ya, bahwa nilai preferensi ya, ini nilai ranking ya, nilai rankingnya itu ditentukan bahwa nilai bobot dikali dengan nilai kriteria. Ya, tadi untuk alternatif yang pertama itu nilai bobotnya untuk kriteria unjuk bakat kan 0,40 ya, 40%. Kali 1 ditambah dengan 35% untuk public speakingnya, atau 0,35 dikali nilainya, nilai kriterianya. Kemudian 0,25 ini untuk table manner ya, 25%, itu dikali nilai kriterianya 0,5, nanti didapatlah 0,7. Sama juga dengan yang alternatif yang kedua, dikalikan ya, dijumlahkan pembobotannya. Nah, kemudian dibuatlah perankingan. Setelah didapatkan perhitungan nilai bobot preferensinya, dibuatlah perankingan. Seperti ini alternatifnya Azil itu nilai bobotnya 0,7, Hanif 0,8, Al-Fatih 0,2. Maka didapatlah perankingan bahwa Azil itu ranking 2, Hanif ranking 1 dan Al-Fatih ranking 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai perankingan untuk Hanif adalah nilai preferensi yang terbesar ya, karena nilai bobotnya adalah nilai terbesar, maka didapatkan bahwa hasil dari perhitungan menggunakan metode SAW ini, jadi bujang yang terpilih adalah Hanif gitu ya. Oke, demikianlah penjelasan contoh kasus sederhana menggunakan metode SAW ya, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di contoh kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.